3FM menebar cahaya sunnah. Kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Ketika Abu Amr bin Hafs mentalak Fatimah binti Qais dengan talak bain, talak 3, sebelum selesai masa iddahnya sudah ada 2 orang yang melamar, ada Abu Jaham dan Muawiyah bin Abi Sufyan. Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah. Bagaimana kabar Anda di kesempatan pagi hari ini? Teriring doa dan harapan untuk kita semuanya. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat, keberkahan, taufik, hidayah, serta kesehatan untuk kita semuanya. Khususnya di kesempatan pagi hari ini, semoga Allah memberikan keluangan waktu dan kemudahan untuk kita bersama-sama menyimak dan mengikuti program Fiqhul Usrah yang kembali kami hadirkan setelah libur beberapa pekan bersama Ustadz Khalid Samudi Alsi, dan kali ini kami hadirkan dari studio mini di Pondok Pesantren Ukhuwah Sukoharjo. Dan ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah, insyaallah kita pada kesempatan kali ini menurut informasi yang telah disampaikan oleh Ustadz di kesempatan beberapa menit yang lalu, beliau akan membahas mencontoh Nabi dalam rumah tangga. Nah, ini seperti apa dan bagaimana? Mari kita simak bersama kajian ini kurang lebih 1,5 jam ke depan. Dan kami ingatkan, bagi Anda yang bertanya seputar rumah tangga dan persoalan-persoalan yang hadir di dalamnya, silahkan Anda bisa menghubungi nomor kami di 021 823 6543. 021 823 6543. Baik secara langsung menghubungi kami via telepon maupun Anda kirimkan melalui pesan singkat WhatsApp. Baiklah, kita akan segera mengikuti bimbingan serta nasihat-nasihat yang akan disampaikan oleh Ustadz Khalid Samudi Alsi hafidhallahu ta'ala. Selanjutnya kepada Ustadz kami persilahkan, falyatafadhal maskuran ya Ustadz. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat Roja, berhati Roja TV dan kaum muslimin rahimakumullah ta'ala. Alhamdulillah, puji syukur kita sampaikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas kemudahan, atas kesehatan yang kita miliki, waktu luang yang kita miliki, dan juga taufik untuk mengisinya dan ta'lim wa ta'allum, dengan belajar dan mengajar. Semoga ini menjadi nikmat yang akan Allah tambah lagi dengan sebab syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pada pagi ini saya menyampaikan sebuah permasalahan yang itu adalah bagian daripada upaya kita untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga kita, yaitu mencari contoh terbaik, ya, yang nanti di sana banyak sekali, ya, petunjuk beliau sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan nama bentuk rumah tangga yang benar dan bagaimana mengatasi permasalahan yang ada. Beliau adalah contoh yang paling mulia, uswatun hasan, sebagaimana yang firmankan dalam surat Al-Ahzab, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sungguh ada pada diri
Rasulullah SAW uswatun hasanah, teladan yang baik, yaitu teladan yang sempurna bagi siapa saja yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang yakin akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan beriman dengan hari akhir, dan juga yakin akan mendapatkan balasan di akhir nanti, dan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ayat ini adalah umum dalam semua hal, dalam semua urusan beliau, dalam kehidupan sehari-hari beliau. Beliau adalah contoh praktek atau bagi pengejawantahan ataupun realisasi daripada petunjuk Al-Quran. Sehingga Isa mengatakan kana khuluquhul Qur'an, bahwasanya akhlak Nabi itu adalah Al-Quran. Sehingga otomatis seorang muslim yang memiliki permasalahan rumah tangga ataupun ingin membentuk sebuah rumah tangga, hendaknya mengerti bagaimana rumah tangga Nabi kita Muhammad SAW dan bagaimana beliau bermuamalah, bergaul dengan para istri beliau, ya, dan bagaimana beliau mewujudkan firman Allah wa ashiruhunna bil ma'ruf di rumah beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan rumah tangga adalah sebuah institusi yang sangat penting dalam tatanan masyarakat kita. Karena masyarakat yang baik dibangun di atas keluarga yang baik. Dan tidak akan mungkin sebuah keluarga baik tanpa ada di pergaulan yang baik. Sehingga sebagai seorang muslim kita wajib mencontoh Nabi kita Muhammad SAW dalam hal ini. Bukan kita contoh dalam ibadah, dalam salat, puasa, haji, namun juga harus mencontoh bagaimana beliau hidup bersama keluarganya dalam sebuah rumah tangga. Beliau memiliki banyak istri, memiliki istri yang berbeda-beda, tabiatnya beda-beda juga, gayanya, dan beliau memiliki jumlah banyak, pernah 9 atau 11 istri beliau sallallahu alaihi wasallam, dan semua Allah jadikan untuk menjadikan contoh bagi umatnya bagaimana bila menghadapi problematika di rumah dan bagaimana cara menghadapinya dan menyelesaikan permasalahan yang ada tersebut. Dengan banyak tipe wanita bersama Nabi kita Muhammad SAW membuat kita banyak pilihan, banyak variasi dalam menyelesaikan masalah yang mungkin dengan masalah tadi keluarga beliau, atau sama-sama punya akar permasalahan yang sama, yang itu bisa menjadi kita semua dalam menyelesaikan persengketaan di rumah tangga kita, pertengkaran, sampai hal-hal yang lainnya. Maka beliau ini adalah hal yang sangat luar biasa, bila kita mampu melakukannya. Hadirin pemirsa Roja rahimakumullah ta'ala. Orang yang melihat rumah tangga Nabi kita Muhammad SAW mendapatkan bahwa itu adalah penyerap praktis yang dakik, yang mendalam terhadap firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa'asunna bil ma'ruf. Bergaulah dengan mereka, para istri, dengan baik. Di sini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menampakkan kepada sebagai seorang suami
menghadapi problematika yang muncul dari rumah-rumah tangga, baik pada Aisyah, Hafsah, Ummu Salamah, ya, dan yang lainnya, ya. Yang itu disampaikan oleh para istri Nabi kepada kita semua, ya, sebagai sebuah petunjuk bagaimana kita mampu melakukan wa'asruhunna bil ma'ruf ini. Sehingga setiap, ya, sikap Nabi, langkah Nabi, kemudian solusi yang Nabi berikan kepada keluarganya adalah, ya, berasal daripada ayat ini. Ayat ini bahkan menjadi standar, ya, yang dapat dijadikan sebagai referensi dalam semua urusan rumah tangga kita. Maka setiap mukmin yang ingin berumah tangga harus ingat dengan ayat ini. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Ya, perintah untuk bergaul dengan istri kita dengan ma'ruf. Bermuamalah dengan mereka dengan baik. Bahkan Nabi SAW, ya, lebih bukan hanya sekedar membuat ayat ini sebagai standar perkara rumah tangga, bahkan lebih jauh lagi menjadi standar tanda kebaikan yang ada di masyarakat. Setiap mukmin khafillah dalam sebuah masyarakat tidak akan mendapatkan sifat kemuliaan ataupun terbaik di antara kaum muslimin kecuali setelah betul-betul bagus dalam muamalahnya, dalam pergaulannya kepada keluarganya. Kenapa demikian? Karena masyarakat itu dibangun oleh keluarga 1, 2, 3. Maka orang yang memperbaiki hubungannya dengan istrinya itu sama saja dengan bentuk persaksian bahwa ia itu mau, ya, untuk menjadi anggota masyarakat yang bermanfaat untuk masyarakatnya. Itulah yang mengatakan khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Ya. Orang terbaiknya kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya. Dan aku adalah orang yang paling baik dari kalian terhadap keluargaku. Si Nabi kita Muhammad SAW sampaikan bahwa standarnya baiknya kita di masyarakat ataupun di rumah tangga kita sebagai seorang mukmin adalah bila kita itu baik kepada keluarga kita. Khairukum khairukum li ahlihi. Orang adalah orang yang paling baik kepada keluarganya. Ya. Dan yang mengatakan saya adalah orang yang terbaik dari kalian terhadap, ya, keluargaku. Maka demikian, terlihat menunjukkan bahwa jadilah, ya, suami yang terbaik bagi istrinya agar mendapatkan sifat khairukum yang Nabi sampaikan dalam hadis ini. Oleh karena itu, kita harus merujuk kembali kepada contoh-contoh, ya, yang sudah Nabi sampaikan, yang sudah Nabi praktekkan bersama keluarganya, ya, yang itu adalah contoh yang paling bagi kita semuanya. Maka kita perlu untuk melihat kembali bagaimana sikap beliau di rumahnya bersama para istrinya, bagaimana beliau menyelesaikan permasalahan yang ada dalam rumah tangganya, dan juga bagaimana beliau bergaul dengan para istrinya, sehingga kita bisa mendapatkan contoh terbaik, dan contoh yang terbaik
mudah-mudahan dimudahkan untuk menjadi yang terbaik juga. Kita lihat bagaimana Nabi bersikap pada keluarganya dari banyak sisi yang kita akan buat insya Allah secara berseri setiap pertemuannya. Kita ambil sebagian-sebagian. Pada pagi ini kita ambil satu, yaitu dari sisi ekonomi, bagaimana Nabi kita Muhammad SAW berhubungan dengan para istrinya dilihat dari kacamata ekonomi yang ada. Yang pertama adalah Nabi Muhammad SAW itu menempatkan para istrinya di hujurat, rumah-rumah kecil. Kata para ahli sejarah, rumah Nabi itu ukurannya hanya 3,5 kali 5. Sekitar di bawah 20, mungkin sama halamannya, itu kurang lebih 2 meteran, sehingga mungkin bisa sekitar 24 sampai 30 meter persegi rumah Nabi kita Muhammad SAW. Dengan rincian bahwa 3,5 kali 3 itu adalah kamar beliau. Kemudian ruang tamunya itu 2 kali 3,5 meter. Jadi ruang tamunya hanya 7 meter. Kemudian terasnya, halaman rumahnya itu ada yang mengatakan sejarah 3 kali 4 meter saja. Ini rata-rata rumah istri Nabi kita ketika beliau masih hidup. Dan tingginya rumah beliau atau langit-langitnya itu adalah sejauh 3 meter. 3 meter tingginya. Jadi rumah yang sangat sederhana, dan dia tempatkan setiap istrinya satu rumah kecil mungil tersebut. Maka Allah dalam Al-Quran surat Al-Hujurat, Allah berfirman, innal ladzina yunadunaka min wara'il hujurat aktsarun la yaqilun. Sesungguhnya orang-orang yang memanggil kamu dari belakang rumah-rumah kecil itu, kebanyakan mereka tidak berakal. Menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu membuat hujurat layak kamar. Karena hanya tipe 35 kali 5 meter. Itu seperti kamar. Sangat kecil, juga atapnya juga, langit-langitnya juga tidak tinggi, hanya 3 meteran. Dari sana bersama para istrinya. Aisyah punya rumah sendiri, Ummu Salamah punya rumah sendiri, Hafsah punya rumah sendiri, Maimunah punya rumah sendiri, semua istrinya, setiap istrinya memiliki rumah sendiri-sendiri. Oleh karena itu, sampaikan dalam sebuah hadis riwayat Al-Bukhari dalam Kitabul Fitan, bahwa Ummu Salamah, Ummul Mukminin, istri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, istaiqadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lailatan fazi'an, bahwa Nabi itu bangun itu malam fazi'an, dengan kaget. Yaqulu, mengatakan, subhanallah, maha suci Allah, madza unzila minal khazain, madza unzila minal fitan, apa yang diturunkan dari khazain, perbendaharaan, apa yang diturunkan berupa fitnah-fitnah. Mayyuq sawahibal hujurat, siapa yang bisa membangunkan pemilik hujurat, rumah-rumah kecil tersebut. Maksudnya adalah para istri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rubba kasiyatin fid dunya
ariyatun fil akhirah. Ya. Bisa jadi orang itu kasiat, miskin di dunia, menggunakan pakaian di dunia, kasiatin fid dunia, namun telanjang di akhirat. Artinya banyak orang yang tidak lulus dari fitnah-fitnah tersebut. Sini ambil bagaimana kondisi rumah Nabi kita Muhammad SAW yang sedemikian sederhananya, ya, rumah sangat sederhana sekali, ya, ya. Namun tidak menghalangi beliau dan para istrinya untuk tetap bahagia, untuk tetap bersikap baik untuk menerima semua yang Allah berikan kepada mereka. Padahal kita tahu bahwa mereka itu umumnya tinggi-tinggi, tidak seperti kita-kita ini. Artinya, otomatis bila misalnya tingginya 180 misalnya, atau 190 senti misalnya, maka kamar dengan 30 kali 3 itu sempit. Ya. Maka dikisahkan bahwa Nabi itu ketika sholat malam, Aisyah depannya. Ketika beliau sujud, beliau sentuh, ya, Aisyah pun menekuk kaki agar Nabi bisa sujud di bawah beliau. Ketika Nabi berdiri, ia selanjutkan lagi kakinya tersebut. Nah, Muhammad SAW bukan tidak mampu untuk kaya. Ya, karena begitu dia berdoa, Allah berikan apapun juga yang dia inginkan. Doanya mustajab, makbul. Namun Allah Subhanahu wa taala menghendaki Nabi kita Muhammad SAW untuk memilih hidup bersahaja, sederhana, dengan rumah yang ala kadarnya, untuk hidup mantap di sana, namun tetap berbahagia. Menunjukkan bahwasanya potensi dan peluang bahagia tidak hanya milik orang kaya yang punya rumah besar, punya rumah villa dan lain sebagainya. Walaupun Nabi juga mengatakan bahwasanya minas sa'adat al-baitul khali, di antara tanda bahagia adalah punya rumah yang besar. Ya. Artinya manusia itu akan berbahagia bila yang luas. Ya nanti ya, membuat lebih nyaman ya di dalamnya. Nah, beliau memilih yang kecil ya, agar menjadi contoh bagi semua orang bahwa kekayaan itu sumber kebahagiaan. Ya. Dia hanyalah pelengkap kebahagiaan ketika seorang itu mau mencontoh Nabi dalam kehidupan. Demikianlah didapatkan rumah Nabi sangat sederhana. Ya, hanya tingginya 30 meter, 3 meter. Ya, dibandingkan kalau kita lihat dengan ukuran bangsa Arab dulu, ya, yang lumayan tinggi, maka didapatkan bahwa atap langit-langit rumah itu tidak jauh daripada kepala beliau. Oleh karena itu, ya, Sa'al mengatakan bahwa ia pernah masuk ke rumah Ummu Salamah dan tinggi atapnya itu, langit-langitnya itu adalah dia berdiri dengan tangannya diangkat ke atas, ya, itu sudah nyentuh langit-langitnya. Mungkin beliau tingginya mungkin mencapai 2 meteran sehingga bisa menyentuh ya langit-langit rumahnya Ummu Salamah. Yang menakjubkan, bagaimana Nabi kita Muhammad SAW dengan hidup yang bersahaja seperti ini bisa membina rumahnya yang luar biasa istimewa bersama para istri yang banyak tersebut. Dan beliau bisa mengatur semua itu, mengatur bagaimana mengendalikan kecemburuannya Aisyah yang lumayan besar, dan yang lain-lainnya. Maka sudah sepantasnya kita semua untuk berusaha mengenal kembali kehidupan
Nabi kita Muhammad SAW agar kita bisa menggapai kebahagiaan dan menjadikan itu semua sebagai contoh teladan dalam kita berkumpul bersama istri ataupun istri bersama suaminya. Semoga ini bermanfaat bagi kita semuanya dan insya Allah ini akan hari ya untuk selanjutnya dengan tema yang sama namun dari sisi yang berbeda. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik. Wassallallahu Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Naam Ustaz, jazakallahu khairan. Barakallahu fikum. Terima kasih atas bimbingan serta nasihat-nasihat yang sangat bermanfaat yang telah disampaikan, di mana tergambar di dalam pikiran kita berkaitan dengan rumah tangga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan membinanya di dalam berumah tangga. Semoga menjadi acuan bagi kita semuanya untuk belajar dari hari ke hari di dalam membina rumah tangga untuk terciptanya sakinah, mawadah, warahmah serta kebahagiaan yang kita idam-idamkan bersama. Berikut kami bacakan pertanyaan yang telah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dari hamba Allah, seorang ibu yang bertanya. Izin bertanya Ustadz, saya sangat terluka dan bagaimana cara menyembuhkan hati dari perilaku suami atau ucapannya khususnya, di mana kejadian ini setelah beliau selesai atau menunaikan ibadah umroh. Kemudian dia menyampaikan ingin menikah lagi. Poligami. Dan ternyata dia mencintai atau tiba-tiba muncul rasa suka terhadap seorang wanita yang satu rombongan dalam jamaah umrohnya. Dan ini tidak terjadi atau diurungkan oleh suami, karena ternyata si wanita tersebut masih mempunyai suami. Di antara mereka pun belum ada komunikasi apa-apa, hanya suami yang tiba-tiba aja diberi perasaan cinta ke si wanita tersebut. Apakah rasa cinta yang tiba-tiba dirasakan suami itu dari Allah atau datangnya dari syaitan, Ustaz? Kebetulan ini sangat membuat saya jadi tidak suka terhadap kelakuan suami yang seperti ini. Silahkan Ustaz. Kita sebagai seorang muslim, muslimah harus punya keyakinan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala punya kemampuan dan punya kehendak. Maha mampu dan bila berkehendak akan terjadi. Ya, lima yurid. Berbuat apa yang dia inginkan. Artinya bila menetapkan sang suami berpoligami, akan berpoligami. Kalau sang suami itu Allah tetapkan tidak akan berpoligami, mau dia ngomongnya 1 kilometer tidak akan menjadi orang yang berpoligami. Ini pertama yang harus kita pahami bersama agar ada kenyamanan di hati menghadapi fenomena yang banyak terjadi sekarang ini, di mana orang berbicara poligami terkadang berlebihan, ya, banyak berlebihan, dan kadang-kadang tidak tepat pada waktunya sehingga menimbulkan banyak problem dalam hubungan rumah tangganya. Itu semua lantaran keterpaksaan atau lantaran tidak mampu untuk menjaga lisannya. Apa yang Anda dapatkan sebetulnya bukan hal yang terlalu besar. Bila kita dengan pandangan yang positif. Artinya ketika sang suami mengungkapkan bahwa ia ingin menikah kembali, sebagai seorang tentunya akan menyampaikan dulu, menguji dulu apakah suami sudah pantas untuk menikah kembali. Mampukah dia akan adil? Nah, bila dinilai tidak bisa adil oleh sang istri, maka nasihati baik-baik.
atau berilah masukan-masukan pada dia, itu bukan yang terbaik bagi kamu. Karena itu bukan hal yang mudah. Atau mungkin mampu dipoligami bisa menyampaikan, "Mohon maaf saya nggak mampu dipoligami." Mhm. Agar suami juga mengerti bahwa sang istri bukanlah, eee, apa namanya, tidak menghendaki itu syariat, namun karena nggak mampunya hatinya untuk menerima madu di sisi suaminya. Kemudian lantaran dia terjadi, ia mencintai rombongannya. Nah, ini namanya, wanita dalam rombongan yang punya suami juga, dan nggak ada kata apa-apa, mhm. Kemungkinan, mungkin saja ia itu hanya tertarik, tapi, menyampaikan dengan, eee, ungkapan yang berlebihan sehingga ia mencintainya, artinya menyukainya, bukan artinya mencintai sebagai cintanya suami dengan istri atau yang lainnya. Mungkin kan akhlaknya, mungkin karena muamalatnya, atau kan yang lainnya, atau karena kecantikan jadi di perempuan tersebut, mhm. Maka sang ibu atau sang istri hendaknya melihat sebagai sebuah, pelanggaran ya, karena suami tidak menunjukkan pandangan, ya, dan itu terjadi banyak orang. Nah, bahkan mungkin sulit zaman sekarang ini laki-laki mampu menunjukkan pandangannya, mhm. Maka sang istri, ya, harusnya tidak langsung tersinggung atau trauma dengan ungkapan tersebut. Rasanya berbuat dosa, kita ketahui bahwa dia berbuat dosa karena apa? Karena tidak menunjukkan pandangan matanya. Yang kedua, dia sengaja ya menikmati itu semuanya sehingga menjadi hal yang terungkapkan bahwa ia mencintai seorang wanita yang punya suami. Tidak ada kontak sama sekali. Artinya ya hanya bertepuk sebelah tangan. Maka istri harus pada dia ya, teguran ataupun, eee, saran ya, agar ia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan menghilangkan perasaan yang ada tersebut. Gak ada manfaatnya ya kita menyukai perempuan milik orang lain, yang mungkin suaminya pun mencintai dia dan tidak akan melepasnya, mhm. Makanya kita kena namanya kasmaran, pada seseorang yang kita nggak mungkin dapatkan, itu bahaya bagi sang suami sendiri. Dan juga bisa bahaya dalam hubungan suami istri dengan sang sang istri. Maka jangan dibuat sebuah hal yang trauma, sehingga, sakit hati, ya, sakit hati, tidak percaya kepada suami, dan akhirnya tidak mampu lagi mencintai sang suami tersebut, mhm. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk kemudian, merubah sikap yang ada, dan tentunya bisa membantu ya, dengan mungkin berhias atau merawat dirinya sehingga, eee, mata keranjangnya bisa ditutupi dengan penampilan sang istri tersebut. Dan nggak mungkin sekarang zaman banyak godaan, dan ini berlaku pada banyak orang atau semua orang yang tergoda, mau itu levelnya ulama, levelnya umum, orang khusus sama, ya. Bahwa fitnahnya wanita zaman sekarang luar biasa, ya. Mereka mampu, bersikap dengan sikap, yang menarik perhatian laki-laki, ya, dan mampu merekayasa kondisi dirinya seakan-akan dia itu luar biasa. Bahkan kadang-kadang dimunculkan medsos atau dalam, bentuk video, audio
ya, hal-hal yang nanti bisa memfitnah laki-laki. Ya sekali, luar biasa. Ya. Maka sang istri bantu suaminya untuk membuat dia mampu menundukkan pandangannya. Maka hendaknya pada ibu yang bertanya, ya, jauhkanlah trauma tersebut. Ya, ini dinamika suami, ya, yang pergi tidak membawa istrinya, yang kemudian tidak mampu menundukkan pandangan matanya, ya, maka hendaknya istri membantu mereka untuk mampu menundukkan pandangan mata. Umroh bukanlah hal yang pasti untuk mampu membuat seorang itu tambah bertakwa. Nah, perjalanannya yang tidak benar. Ibadahnya jelas, harusnya menambah iman dan takwa kita. Namun ketika perjalanan ya, bertemu di ruang makan, bertemu di bis, bertemu di perjalanan, ya, setan merusak ibadahnya dengan hal-hal yang seperti ini. Maka dari itu semuanya bertakwa Allah Subhanahu wa taala, membantu dan harus punya mitigasi semuanya. Ada pencegahannya. Karena zaman banyak perubahan-perubahan yang luar biasa. Tabiat, ya. Misalnya perempuan tidak sabaran, baru dengar punya mau poligami sudah kayak kebakaran rumahnya, ya. Sampai istilahnya itu sakit hati dan lain sebagainya. Padahal mungkin juga nggak akan terjadi hal seperti itu. Maka hendaknya semua bersabar, ya, memandang yang terbaik untuk semuanya. Jangan sampai sensitif yang kita miliki itu berlebih sehingga baru saja suami mau ngomong saya pengen menikah kembali, udah langsung menjadikan pukulan telak, ya, langsung TKO, langsung KO, ya, seakan-akan suami sudah berbuat dosa besar yang tidak dapat dimaafi. Ini hal yang penting sampai kita harus bersabar melihat semuanya. Kenapa saya memang begitu? Mungkin saya merasa bahwa sang istri belum memberikan yang terbaik kepada dirinya. Maka perlu ada perubahan masing-masing. Saya yakin bila sang suami mendapatkan yang diinginkannya di rumahnya, dia tidak akan berpikir untuk mencari kedua. Karena tidak mudah yang kedua, dan tidak mudah untuk mengolah dua hati, ya, dalam sebuah rumah tangga. Kalau banyak di sana menantu sama mertua, ya, menantu sama ibu tidak akur di rumah, ya, maka apalagi itu dua orang yang berbeda dengan tahapan satu, ya, satu setara, ya, tapi lebih berat lagi untuk mengelola dan mengaturnya. Maka dari itu saya wallahualam bishawab menyerahkan kepada ibu untuk menghilangkan trauma yang ada dan mengajak suami untuk kembali, ya, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan mencoba untuk menundukkan pandangan matanya atau ibu menundukkan pandangan sang suami dengan sikap, dengan sifat, dengan cara yang terbaik untuk sang suami tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Ustaz, barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Terima kasih atas masukan-masukan dan nasihat-nasihatnya, khususnya untuk ibu yang bertanya. Semoga diberikan ketabahan, husnudon, dan kebaikan, serta kita semua yang menyimak pada kesempatan kali ini. Berikutnya kami akan bacakan kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, jika suami istri sudah berpisah rumah selama kurang lebih 7 bulan, istri tidak diperbolehkan membawa anak dari pernikahannya, padahal anaknya masih berusia 1,5 tahun, sehingga suami tidak memberi nafkah kepada istri. Tidak ada usaha suami untuk menemui istrinya dan menjemput istrinya serta menyelesaikan permasalahan dengan baik. Hanya dia terus mendiamkan
sehingga permasalahan ini berlarut-larut. Suami malah mengirim pesan ke istri agar istri kembali datang menemui suami dengan kata-kata yang selalu menyudutkan kesalahan istri. Apakah sikap suami ini benar? Apakah suami termasuk telah menggantung status istri? Dan apa yang harus dilakukan oleh istri terhadap situasi yang seperti ini? Ustaz, silahkan. Ada kaidah yang pertama, al-hukmu ala syai' far'un an tasawwurihi. Hukum itu bergantung kepada sudut pandangnya. Saya melihat, ya, saya nggak membela sang suami, juga nggak membela sang istri. Kita nggak paham sebab permasalahan yang ada di dalam hal ini. Namun perlu kita ketahui bersama, kita pertama dengan sang suami. Mungkin ia punya pandangan bahwasanya sang istri ini, ya, itu durhaka kepada dia, nusud. Sehingga dia berusaha untuk pisah ranjang. Cuman karena pengetahuan yang salah, pengetahuan yang tidak benar, sehingga malah membuat ia berbuat salah. Biarkan sang istri itu, ya, pisah rumah, ya, kemudian tidak ada perbaikan sekali. Asumsi kedua, bahwa sang suami itu tampak dari yang menahan anak-anaknya, anak bayinya, tentunya berharap sang istri mau kembali ke rumah. Karena anaknya. Ini tampak bahwa ibu, ya, merasa berat karena anaknya jauh dari ibu. Hanya ada sebuah kekeliruan juga dari sang suami, bahwa ia memandangnya dengan asumsi yang dimilikinya tanpa melihat kondisi yang lain. Sehingga pertimbangannya tidak benar. Dengan menunggu ibu dan supaya bertobat, datang ke dia, seakan-akan yang salah adalah sang wanita dan dia benar selalu. Mencari solusi permasalahan yang lebih holistik, yang lebih menyeluruh, ya nanti bisa menjadikan itu sebagai ikat dalam rumah tangganya. Ini dari pihak suami. Dari pihak ibu pun ada beberapa kekeliruan. Karena ibu tentu akan pasif, pengennya menunggu suaminya datang minta maaf ke ibu. Padahal suami dalam keadaan marah dan sampai menahan anak-anak dari ibunya. Bahkan hendaknya sang ibu berpikir untuk maslahat yang banyak. Kalau memang masih ingin bergabung, maka harus ada mengalah. Sang ibu pun harus menyadari bahwa ia dengan sikapnya itu dan tidak pernah hubungan dengan anaknya juga keliru. Dia bisa ketemu, ya, menemui anaknya tanpa harus ketemu dengan sang suami. Nah, tanpa ada upaya dari ibu untuk bertemu dengan suami, dengan anak, maka akhirnya masalahnya jeruat, jadi kayak benang kusut. Ibu akan mengatakan saya yang paling benar, suami pun mengatakan bahwa saya benar. Ini nggak ketemu. Maka nasihat saya pada ibu, mengalah itu nggak mesti kalah. Mengalah itu nggak mesti kalah. Kadang dengan mengalah bisa menang. Cobalah datang menemui anak-anak di rumah suami tersebut. Kalau ibu yang belum mau, ya, memaafkan sang suami, sudah ibu terkesan untuk ketemu anak-anak dan lain sebagainya. Sehingga otomatis nanti akan timbul pertemuan dan mudah-mudahan membuat suami itu sadar akan kekeliruan yang dimilikinya. Dan yang terakhir adalah bahwa harus ada di sana keinginan untuk islah.
untuk berbuat perdamaian antara suami istri. Bisa hanya berdua, bisa juga melibatkan orang ketiga. Bahkan ini pun ditampil dalam Al-Quran. In khaffat min ba'diha suzat aw i'radan fala junaha 'alaihima ay yusliha bainahuma fasulhu khair. Artinya sang wanita ketika melihat suaminya mau i'rad, mau nusuk kepada sang perempuan, maka dia ajak damai. Artinya bisa jadi wanita berdamai dengan laki-laki. Ya, tidak mesti laki yang ngajak damai kepada perempuan. Ya, ajak damai, ya enggak. Jangan ngomong, ya enggak. Kalau emang sudah enggak suka lagi, lepas sekali. Ya, dilepas sekalian, cerai sekalian. Kalau memang mau tetap mempertahankan yang ada, perbaikan dong dari kedua-dua pihak. Jadi bisa dengan seperti itu. Karena kalau ibu bertahan dengan egonya ibu, suami itu juga dengan sang suami gak akan ketemu. Maka Allah sampaikan adanya perdamaian. Dan itu boleh dari pihak perempuan atau dari pihak laki-laki. Dan yang mulai yang akan dapat pahala besar. Ajak sambil ketemu, ya, sampaikan maunya apa. Kalau mau berpisah kalian, ya, atau berdamai, perbaikan semuanya. Sehingga ibu pun tidak mengalah. Kenapa? Karena ibu mensyaratkan mau damai dengan syarat. Dan bila kemudian mau memperbaiki yang ada, maka mulailah membuat perbaikan yang ada tersebut. Sehingga akan mempertahankan rumah tangga yang ada. Pilih mana? Pilih ini nggak selesai sebulan, 2 bulan, 3 bulan, setahun, 2 tahun, 3 tahun. Suami nggak menceraikan juga enggak, memberi nafkah. Atau berdamai. Ya, dengan syarat ada perbaikan dari pihak. Ya, istri merubah yang tidak baik menurut versi suami, dan suami pun merubah yang tidak baik menurut versi istri. Ya, berdamai. Yang kedua lebih baik daripada yang pertama. Ya. Wallahu alam bishawab. Nah, Ustaz, jazakallahu khairan. Terima kasih atas bimbingan dan nasihatnya. Kami akan bacakan kembali pesan singkat yang telah masuk dari hamba Allah di Cisaeng, Bogor. Izin bertanya, saya ini seorang ibu dengan 3 anak. Usia anak ada yang sudah SMK, SD, dan PAUD. Permasalahannya saya itu dikasih 400.000 untuk 12 hari oleh suami. Listrik, beras, suami yang bayar. Tidak termasuk dalam 400.000 itu. Apakah saya termasuk perempuan yang tidak bersyukur jika meminta uang lebih? Karena saya pun untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, karena kurang, saya pun bekerja sebagai guru PAUD untuk menutupi kebutuhan rumah tangga yang memang kurang. Pertanyaan saya, apakah suami zalim dengan apa yang dia telah lakukan? Suami saya seorang Gojek, uangnya ditabung dan dipegang sendiri oleh suami. Jadi saya dan anak-anak cuma mendapatkan jatah segitu selama 12 hari. Silakan Ustaz. Alhamdulillah bahwa Allah Subhanahu wa taala ketika menyampaikan tentang nafkah, ya, liyunfik dzu sa'atin min sa'atihi wa man qadir 'alaihi rizquhu falyunfik mimma atahu Allah. Hendaknya menafkahi orang yang punya keluasan rezeki sesuai keluasannya. Dan yang Allah kasih atau Allah kurangi rezekinya, maka hendaknya memberikan apa yang didapatkannya. Menunjukkan bahwa asalnya sang suami wajib menutupi semua kebutuhan istri dan anak-anaknya. Dan tidak ada batasan rupiah adanya. Selama ia mampu untuk memberikan kepada sang istri dan anak-anaknya
ya, cukup atau lebih daripada cukup. Karena nanti dalam bentuk ataupun baik Nabi dalam memberikan nafkah, dia karimun fi infaqihi, dermawan dalam infak pada keluarganya. Artinya tidak membatasi, memang hemat, ya enggak? Dan menabung tabungannya, enggak. Nah, memberikan kepada istri sesuai dengan kondisi yang dimilikinya. Ketika nggak punya uang, apakah Nabi mengatakan, apakah ada makanan untuk saya hari ini? Kata kata istri Nabi, nggak ada ya Rasulullah. Maka Nabi puasa. Nabi berpuasa. Ya. Menunjukkan bahwa memberi nafkah itu sesuai dengan kondisi yang dimiliki oleh sang suami. Dan suami pun menunjukkan kalau memang nggak ada, ya juga nggak makan. Nah, sehingga istrinya bisa sabar dalam hal ini. Kemudian Nabi mendapat rezeki yang banyak, maka Nabi pun longgar menafkahi keluarganya. Mereka makan daging, mereka makan roti, ya, darit dan lain sebagainya. Makanan-makanan yang zaman dulu agak haik ya, artinya makanan yang mahal ketika zaman Nabi kita Muhammad SAW. Ya. Maka hendaknya sang suami ya takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melihat kembali kecukupan yang ada di dalam rumah tangga tersebut. Tidak dengan asumsi dia. Mungkin bagi dia sekian puluh ribu cukup satu pekan. Ya. Tapi kita bahwa kita lihat, oh mampu menabung. Ya. Maka bila disepakati dua pihak bahwa uang tersebut ditabungkan untuk masa depannya, mau umroh, mau haji atau yang ya, saya kira nggak ada masalah. Tapi kalau menabung sepihak tanpa sepakatan daripada sang istri, ya, dan istri kekurangan dengan sebab itu, oh nggak boleh. Karena waman qadara alaihi rizquhu, siapa yang Allah sempitkan rezekinya, falyunfiq ma atahullah. Ya, maka dia memberikan nafkah sesuai dengan apa? Dengan yang Allah berikan. Ya, menunjukkan bahwa kalau di bawah standar ya kelayakan dalam masyarakatnya, maka suami itu bila nggak mampu maka memberikan yang dimilikinya kepada sang istri. Bukan nabung. Sedangkan ketika ia luang maka dia longgarkan nafkahnya dan dia masih bisa nabung. Ini hal yang keliru berkata suami. Ambisi untuk nabung uang biar banyak, beli rumah, beli mobil, beli yang lainnya, jangan sampai membuat rumah tangganya kekurangan. Nafkahnya nggak cukup untuk anaknya. Nabung nggak wajib, namun memberi nafkah kepada istri dan anak adalah kewajiban. Maka bila nggak mungkin punya pilihan, maka jangan menabung, tapi cukupi kebutuhan rumah tangga dulu. Nah, bila lebih baru menabung. Baik dengan sedekah ataupun dengan menabung di tabungan yang dimilikinya. Ya. Ini jelas. Ya. Kenapa? Karena sang istri apabila nggak cukup untuk kebutuhannya, ya, ada dua kemungkinan. Yang pertama pengadilan. Nah, maka ini jarang sekali. Ya. Minta kepada pengadilan untuk memaksa sang suami memberikan kebutuhan yang cukup untuk dia di rumah tangganya. Pada zaman Nabi dulu ada Hindun yang mengadu kepada Nabi kita Muhammad SAW dan mengambil harta Abu Sufyan secara diam-diam ya untuk kebutuhan anak-anaknya. Yang kedua ya, adalah bahwa sang istri akan bekerja tambahan. Padahal yang namanya bekerja itu tetap akan mengurangi tugasnya di rumah tersebut. Yang seharusnya bisa maksimal membina anak-anaknya, dia bekerja, maka maksimal pulang kerja capek,
nggak mungkin bisa mengurusi anak-anak yang baik. Ya, sampai kemudian potensinya, mengembangkan bakatnya, membuat mereka akhirnya patuh dengan aturan syariat Islam. Ini butuh waktu lama. Ya. Maka akhirnya tentu ada hal-hal lainnya yang akan terjadi dengan bekerja sang istri, walaupun hanya guru TPA. Tegur. Nah, maka pada sang suami hendaknya ya, bertakwa Subhanahu wa taala bahwa menafkahi istri itu bukan dengan asumsi kita, tapi dari kebutuhan yang ada, real. Ya. Atau umumnya masyarakat ya, itu berapa kecukupannya. Yang bila punya kemampuan, hendaknya longgarlah, karim, dermawanlah dengan istri ya, dan anak. Jangan kita sama orang yang dermawan, sama anak istri bakhil atau pelit. Nggak benar. Ya. Karena kenyamanan itu mempengaruhi sikap dan tingkah lakunya bersama sang suami. Oleh karena itu, ya, hendaknya sang suami mengingat kembali tanggung jawabnya memberi nafkah kepada sang istri tersebut. Coba demikian juga harusnya bersabar untuk mengingatkan sang suami ya, bahwa ini memang gak cukup hidup di zaman sekarang. Sehingga ya, jangan dipaksakan dengan uang yang ada cukup padahal cukup. Kalahkanlah tabungan itu ya, untuk kewajiban menafkahi anak dan istrinya. Pada ibu, bersabarlah, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala petunjuknya, dan berusahalah untuk memahamkan sang suami bahasanya apa yang diberikan itu masih belum cukup untuk kebutuhan yang ada. Kalau perlu ditulis semua pengeluarannya dan disampaikan kepada sang suami, inilah pengeluaran 1 bulan, 1 pekan yang ada dan terjadi real. Oh, selisih. Berarti dia diminta untuk nutupi kembali selisihnya dan digunakan untuk hidup ya pekan berikutnya dengan standar yang sudah ada kecukupan di sana. Jadi butuh adanya komunikasi yang baik antara ibu dengan suami bahwa yang utama adalah menafkahi keluarga dan anaknya ya, dan nabung itu adalah bila berlebih dari Tuhan yang ada. Wabillahi taufik. Baik Ustaz, jazakallahu khairan atas nasihat dan bimbingannya. Berikutnya kami bacakan kembali dari pesan singkat WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz, bagaimana menyikapi atau menghadapi suami yang dia keluar dari rumah sudah 4 bulan lebih dengan alasan tidak tahan berada di rumah karena istri suka berteriak-teriak sama anak ketika sedang marah. Padahal menurut saya tidak sering. Dan alasan lagi karena rumah jauh dari tempat kerja, jadi kalau pulang selalu macet dan jadi lelah. Karena hal ini suami dan istri putus hubungan. Tidak bertemu, sudah tidak bertemu lagi sudah 4 bulan lebih. Tapi suami tetap mengirim uang bulanan. Suami juga tidak menghubungi anak-anak. Padahal anak-anaknya sudah ada yang dewasa. Anak 3, ada yang SMA, ada yang SD. Mohon pencerahannya Ustadz tentang hubungan suami istri yang seperti ini kondisinya, silahkan. Ini adalah hubungan yang enggak normal atau tidak biasa. Saya khawatir muncul daripada ketidakpahaman pasangan suami istri terhadap hak dan kewajiban. Memang kita akui bersama wanita ini itu lebih
kecil sabarnya dibanding wanita-wanita di masa ibu-ibu kita. Sehingga, terkadang suara wanita itu mengalahkan suara laki di rumahnya, ya. Kalau marah suaranya menggelegar kayak geledek di siang bolong, ya, sehingga nggak buat nyaman pada sang suami. Nah, sang suami ketika melihat bahwasanya itu nggak nyaman, kan lari. Ya, harusnya pas sebagai laki-laki, sebagai pemimpin rumah tangga, itu harus mampu meredam dan mampu merubah suara itu menjadi suara yang merdu di telinganya. Baik dengan merubah sang istri agar ngomongnya lebih indah, lebih halus, atau telinganya ia yang buat untuk bisa menerima teriakan seperti itu. Dan banyak yang bisa. Bayangkan kalau melihat orang yang rumah itu pinggir rel kereta api. Itu harusnya kalau yang nggak pernah, itu tidak bisa tidur, ya, karena suaranya demikian kerasnya. Tapi kan sudah biasa dan dibiasakan dan disabari, akhirnya suara malah jadi hiburan untuk ia tidur. Tentunya ini hal yang penting untuk sang laki-laki agar ia bisa jadi pemimpin rumah tangga yang. Alasan yang kedua bahwa ia ingin tempat kerja yang dekat, gampang sewa rumah di sana, bawa keluarga ke sana. Karena kalau tanpa keluarga itu lebih banyak tergodanya. Zaman sekarang banyak wanita yang melihat ada laki-laki yang sendiri, tidak ada istrinya, tinggal di kos atau di mana, berusaha untuk menggoda mereka. Dengan segala caranya. Dan ini berbahaya bagi sang laki-laki, karena fitnah yang ada zaman sekarang sangat luar biasa. Kadang ada orang yang sendirian duduk saja atau perempuan ngajak ngobrol. Sebelumnya. Tapi duduk dekat kita, tanya, "Mas dari mana?" Sampai akhirnya apa? Mengajak ngobrol dan akhirnya ngobrol. Dan itu berbahaya, ya, tergoda, ya, oleh omongannya, oleh senyumnya dan sebagainya. Sehingga berduaan dan bisa jadi itu adalah pintu menuju perzinahan yang akan muncul di kemudian hari. Maka dari sambil bertakwa Subhanahu wa taala agar lebih sabar menghadapi kondisi yang ada dan berusaha untuk membina, mendidiknya agar mengurangi dan menghilangkan sifat-sifat buruk tersebut. Dan sang istri pun salah juga, ya. Yang mengetahui suami nggak mau dan tidak suka, jangan dilakukan. Makanya banyak orang-orang dulu mengatakan sebelum menikah, "Wahai anakku, anak putriku, kenalilah sifat-sifat suami Anda. Lihat mana yang disukainya dan dibencinya. Maka berbuatlah yang disukainya dan jangan berbuat yang nggak disukainya." Ini nasihat orang dulu demikian. Sehingga sang istri atau wanita berusaha untuk, ya, menghilangkan semua faktor pendukung suami marah-marah, suami nggak suka. Dan memperbanyak amalan yang itu disukai oleh suami. Maka bila ada demikian kondisinya, maka hendaknya sang istri, ya, bertobat Subhanahu wa taala, memperbaiki kesalahan yang ada dan kemudian mengajak sang suami untuk hidup kembali dengan sesuatu yang lebih baik daripada sebelumnya, ya. Betul zaman ini, ya, perempuan yang biasanya itu lebih sabar, ini lebih tidak sabar. Ini harus ditinggalkan, dihilangkan, ya. Semua harus sabar untuk menghadapi yang ada.
ajaklah suami untuk kumpul kembali. Bila mungkin nggak terlalu jauh, ya, datangi ke sana. Ya, kemudian ajaklah ia untuk berkongsi yang baik dan memperbaiki hubungan yang ada tersebut. Saya masih memberikan nafkah kepada ibu, ia masih merasa sebagai suami ibu. Saya sampaikan kepada dia bahwasanya rumah tangga bukan hanya uang yang penting, tapi adalah hubungan yang baik antara kedua orang ini agar terjalinlah sakinah, muwadah, warahmah. Jadi ajaklah kembali semuanya kepada konsep yang benar dalam hal ini. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, terima kasih atas jawaban-jawabannya yang telah kami bacakan dari pesan singkat. Semoga menjadi tambahan ilmu untuk kita semuanya. Berikut ini kami akan mencoba untuk berikan kesempatan bagi Anda yang telah mencoba menghubungi kami via telepon. Silahkan di 021 823 6543. Kami akan coba angkat. Halo. Silahkan kami undang Anda yang bertanya melalui pesan singkat WhatsApp maupun via telepon menghubungi kami di 021 823 6543. 021 823 6543. Kami sangat berharap pertanyaan-pertanyaan yang Anda ajukan berkesesuaian dengan pembahasan yang telah disampaikan di kesempatan pagi hari ini. Silakan kembali. Halo. Halo, dengan Roja. Iya, dengan Bapak siapa di mana? Mohon maaf. Ya, dengan Jo. Iya, Bapak Jo di perjalanan. Ya. Iya. Ya, mohon hati-hati Bapak. Silakan disampaikan pertanyaan dari Bapak. Saya sudah berkeluarga 25 tahun. Ya. Sama istri sudah agak renggang, tapi tetap satu rumah. Ya. Itu kita sudah nggak berhubungan hampir setahun. Itu untuk menyikapinya gimana? Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa ditanggapi Ustaz ya? Pertanyaan silahkan. Yang pertama, ini adalah hubungan yang nggak baik ya. Hubungan yang kurang baik yang harusnya diperbaiki. Maka kalau saya katakan, enggak. Bapak sebagai suami, sebagai pemimpin harus mampu menaklukkan yang dipimpin. Hubungan 25 tahun itu bukanlah sesuatu yang kecil ataupun pendek. Cukup panjang, 25 tahun. Nah, kalau kemudian beberapa tahun itu ada, diselesaikan dengan baik-baik. Saya yakin ya, bila Bapak mau aktif ya, ketemu ibu, kemudian ngobrol baik-baik, ajak ngomong lah, ya, nggak usah ngomong yang berat, yang sederhana aja, ya. Makan bersama, ngobrol sambil makan bersama, sampai kita tahu apa penyebabnya. Kalau ibu merasa bahwa salah, maka saya minta maaf bila saya salah. Gak masalah. Ya. Memohon maaf kepada istri bukan perkara aib. Kalau ada bahasa, kalau kita itu minta maaf dari kesalahan itu laki-laki. Ya. Suami itu meminta maaf walaupun nggak salah. Sehingga sang suami berpikir bagaimana caranya agar apa yang ingin ia inginkan itu sukses terlaksanakan. Nah, jadi jangan dibiarkan, tapi laki harus lebih aktif untuk ketemu, cerita masa lalu ketika masih pertama menikah, ke masa-masa muda dulu, kemudian banyaklah yang bisa kita bahas dalam pembahasan yang ada itu dengan sang istri. Mudah-mudahan itu dia kemudian mau sadar dan akhirnya bisa berkumpul kembali sebagaimana layaknya suami istri. Jangan serumah tapi tidak serumah. Artinya jangan sampai ada rumah dalam rumah, artinya rumahnya satu tapi dua rumahnya. Ya.
Ya, kalau bahasanya Pak Safri itu Republika dalam Republik, kan, artinya ada dualisme kepemimpinan di sana. Ya. Rumah tangga satu pemimpin, jangan sampai istri pemimpin, saya pemimpin, jangan. Suami adalah pemimpin, maka pemimpin harus mampu menyelesaikan masalah yang ada. Maka tugas apa adalah menaklukkan sang istri. Apa lebih paham? Apa yang sang istri itu merasa harus kembali kepada Bapak sebagai pasangan yang ingin meraih kebahagiaan bersama. Butuh pengorbanan, butuh waktu, itu hal yang baik. Hal yang wajar. Karena Allah akan memberikan pahala yang besar dengan itu. Jangan biarkan. Ya, jangan biarkan seperti itu karena itu nggak baik. Dan pertama, Bapak tidak mampu menunaikan kewajiban Bapak. Memberi nafkah lahir dan batin. Mungkin lahir bisa dengan setuju, batin tidak bisa. Sehingga sejahtera psikologinya sang istri itu kewajiban kita. Buat sejahtera, baik fisiknya, sejahtera dalam mentalnya, dalam psikisnya, ya, dalam ibadahnya, harus sejahtera mereka. Cukup. Maka ketika seperti ini, jangan sampai kita serumah, namun tampak kayak dua rumah. Tidak ada hubungan, tidak ada perbaikan yang ada. Ya. Dan jangan mengatakan, sudah sama-sama tua, sama-sama tidak mengharapkan lagi kenikmatan dunia misalnya. Tidak benar, tetap bahwa ada kewajiban suami memberi nafkah lahir batin kepada sang istri. Dan juga istri punya kewajiban untuk khidmat kepada sang suami, melayani suami. Ya. Yang ulama mengatakan bukan hanya di kasur, tapi juga di dapur. Ya. Ya. Artinya ngasihkan, kemudian masakan, ya, dan lain-lainnya. Sehingga dengan tidaknya hasil ini bisa berdosa semuanya. Bukan hanya sekedar damai-damai, enggak, kita ini masalah dosa dan enggak dosa. Kita wajib menunaikan kewajiban kita. Dan juga istri juga wajib menunaikan kewajiban ia kepada sang suami. Jadi harus ada tindakan yang tegas, yang baik, yang luas, yang fleksibel, ya, dengan sang istri agar ia kembali membangun rumah tangga, ya, yang pernah putus seperti itu. Mereka juga mengetahui mengapa bisa pisah ranjang, pisah nggak hubungan lagi padahal satu rumah. Karena pertengkaran yang nggak selesai, ya, selesaikan pertengkarannya dengan baik-baik. Intinya jangan biarkan rumah tangga seperti ini. Harus ada yang tegas, yang fleksibel untuk mengembalikan sang suami menjadi pemimpin di rumah tangga tersebut, dan istri adalah rakyat yang dipimpin dan padu dengan pemimpinnya. Semoga bermanfaat. Baik Ustadz, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Berikut kami akan bacakan pertanyaan dari saudari Rizka. Saya seorang istri umur 37 tahun di Batam. Saat ini kami proses perceraian. Gugat cerai suami, sudah ada putusan talak 1, yaitu bain sugro, hak asuh anak dengan saya, tapi suami tidak terima. Akhirnya mengajukan banding. Saat ini masih dalam proses banding tersebut. Kami masih tinggal serumah, Ustadz. Permasalahan kami kompleks. Ini adalah gugatan cerai yang keempat di PA. Komunikasi kami kurang sehat. Suami banyak berbohong dan yang disembunyikan. Ada perselingkuhan, hutang tanpa musyawarah sampai miliaran rupiah. Kemudian caci maki, pengabaian, kalau emosi mudah memukul. Terakhir, uang dan perhiasan pribadi saya diambil tanpa izin. Pertanyaan saya, apakah saya keluar saja dari rumah
Saya pulang ke rumah orang tua dan memulai usaha agar bisa melanjutkan hidup. Karena saat ini saya merasa tergantung, keuangan keluarga sudah tidak stabil. Tapi suami tipe yang keras, jadi saya tidak bisa bergerak. Bagaimana seharusnya? Apakah saya menyerah kepada keadaan menerima takdir diperlakukan oleh suami seperti ini? Walaupun selama menikah merasa sering didolimin. Silahkan Ustaz. Kalau sampai ada pemukulan, pengambil harta istri oleh sang suami tanpa keriduan sang istri, maka sebaiknya wallahualam bishawab ya, kalau kita mau ringkasnya, itu lebih baik bercerai. Ya. Ajukannya cerai pengadilan dengan bukti pernah dipukul, ya, kemudian diambil hartanya tanpa perizinan dia dari sang istri dan sebagainya macamnya. Ya. Kenapa? Karena berlepas dari itu menyelamatkan sang ibu dari maut yang banyak nantinya. Ya. Kenapa demikian? Karena bila tinggal ringan tangannya, mudah memukul, ya, itu perkara besar dalam Islam. Ya. Kemudian dia juga berbohong, juga besar dalam Islam. Lagi ngutang sampai miliaran, ya, maka ada kemungkinan memberikan mudarat besar kepada sang ibu, sang istri. Maka hemat saya adalah ajukan saja perceraian atau gugat cerai dari sang istri khulu, ya, dengan membawa keluarga bapaknya atau siapa aja yang untuk membantu mengurus perusahaan tersebut. Ya. Karena kalau Anda sampaikan benar, ya, kemukul, kemudian bakhil misalnya, lagi ada selingkuh, ada macam-macam, maka seorang wanita hendaknya berpikir untuk kebaikan dia. Karena orang yang sudah fasik seperti ini, sudah selingkuh, kemudian maling, artinya mengambil harta istri tanpa izin, kemudian hutang di mana, ini akan memberikan motor besar kepada sang istri. Ya. Maka boleh kalau mau, ya, mengajukan khulu kepada sang suami. Bila kemudian tidak mau juga, maka dengan pengadilan sampai nanti pada memutuskan yang terbaik bagi ibu. Ya. Makanya susah, ya. Susah untuk memperbaiki kondisi yang seperti ini. Maka dalam Islam dibolehkan bila wanita merasa akan takut akan ada madarat yang menimpanya dia dari sang suami, maka dia bisa mengajukan ke pengadilan agar dipisahkan keduanya dengan gugat cerai tersebut. Setelah itu Anda bisa pulang ke orang tua, hidup lagi, membangun ekonomi lagi untuk hidup, ya, dengan kehidupan yang baru lagi. Wallahu a'lam bishawab. Ya hamba Allah di Jakarta. Saya sudah berumah tangga dengan suami selama 6 tahun dengan 2 anak usia 5 tahun sampai 3 tahun. Jika saya sedang lelah, saya sering marah-marah ke anak dan suami. Dan saya juga tidak mau melayani suami melakukan hubungan biologis dan lain-lain. Saya ingin harusnya suami paham kondisi saya tersebut ketika emosi saya sedang tidak stabil. Jangan dekat-dekat, dan saya ingin ketenangan diri, diam, dan tanpa komunikasi dulu dengan dia. Karena saya paham diri saya kalau emosi tidak stabil, maka saya akan meluap-luap dan lebih senang sendiri, tenang, tanpa gangguan. Saya akan lebih fokus apabila sudah reda emosi saya, bisa melayani suami dalam berbagai macam hal seperti makanan dan kebutuhan biologis dan lain-lain. Bagaimana pandangan Ustadz dengan melihat masalah yang sedang terjadi seperti ini? Silakan Ustadz. Barakallahu fiik. Pandangan saya Anda keliru. Karena setiap kita harus merubah diri kita menjadi orang yang mampu mengendalikan emosi.
Artinya kita diminta untuk mengendalikan diri dalam emosi kita. Jangan sampai emosi menzalim orang lain. Jangan sampai kita emosi kemudian berdosa. Artinya ketika Anda marah-marah dengan istri Anda, dengan suami Anda, dengan anak Anda, apakah itu benar? Kalau enggak, maka ada kezaliman. Maka seorang yang punya demikian dan sadar dengan demikian, maka dia harus berlatih untuk mengendalikan emosinya. Dengan cara banyak. Ya. Di antaranya adalah memperbagus ibadah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah mengetahui pemicu emosional kita. Sehingga kita harus menghindari semua hal yang memicu kita untuk marah. Untuk marah. Ibadah yang banyak mempengaruhi kita dalam hal ini adalah puasa. Itu insya Allah banyak faedah untuk merubah temperament kita yang gampang marah untuk lebih sabar. Jadi jangan kita salahkan suami kita, salahkan anak kita. Kenapa dekat-dekat ketika sedang marah? Tetapi bagaimana kita sebagai seorang muslim atau muslimah berusaha untuk mengendalikan kemarahan tersebut. Banyak keutamaan kita menahan marah. La taghdab walakal jannah, kita Muhammad SAW. Demikian juga katakan laisa syadid minas sur'ah walakin syadid man malaka nafsuhu indal ghadab. Ada orang yang kokoh, yang kuat, orang yang mampu mengendalikan dirinya ketika sedang marah. Dia marah, tapi dia kendalikan marahnya, tidak marah pada orang yang tidak berhak dimarah. Jadi dibalik logikanya, jangan lakukannya apa? Suami harus paham dengan saya. Tidak. Saya yang harus merubah sang adat tersebut. Ini yang banyak ada di zaman sekarang ini. Karena merasa dia adalah gennya Ji, ya, maka boleh dong saya itu sah pada saat ini. Boleh dong saya itu bergaya-gaya yang nggak benar. Ya. Alasannya itu. Sebelum menghafal Quran, kita kan udah sujud. Generasi apa gitu, alfa, apa, beta atau apa, ya, untuk membenarkan kesalahan kita. Jadi jangan demikian. Dan ibu berpikir kembali, ya enggak? Sudahkah berupaya untuk memperbaiki tersebut? Mungkin bisa berubah, mungkin berubah. Ya. Dengan apa? Dengan pendidikan yang ada. Karena manusia itu bisa berubah karakternya, bisa berubah tabiatnya dengan pendidikan, dengan dakwah, ya, dengan mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ibu harus memperbaiki diri ibu, bukan menyalahkan suami dan anak salah sendiri. Kenapa dekat-dekat dengan saya ketika sedang marah-marah? Demikian. Tapi kita berlatih untuk bisa mengendalikan emosi kita. Nah, itu yang benar. Jadi hendaknya ibu berusaha untuk itu. Hilangkan tantrum, hilangkan, semua dihilangkan semaksimal mungkin. Karena itu adalah minasyaitan. Makanya kita semua berpikir kembali, ya, untuk memperbaiki keadaan yang ada. Jangan sampai kita menyalahkan orang lain, ya, padahal kita yang masalah. Karena tidaklah bisa dipastikan orang lain itu paham kita sedang marah, sedang pusing, sedang banyak masalah. Nggak paham orang lain. Nah, kalau kita sendiri kemudian nyalahkan orang lain, kenapa kok suami itu ya kalau saya marah jangan deket-deket, saya paling tenang. Itu namanya ego. Itu egois banget. Harusnya bagaimana mempertahankan kondisi dalam segala keadaan. Lagi marah, kita masih kontrol.
marahnya nggak berlebihan, marahnya untuk mendidik bukan untuk menghukum, dan lain sebagainya. Ya. Sehingga akan terbentuk jiwa yang besar, jiwa yang mampu nanti mempertahankan kebenaran, ya, dan juga bisa memahami mana yang haknya suami, haknya anak, bisa memahami bahwa dengan kesabaran wasta'inu bis sabri was salah, ya, wa innaha lakabiratu ilal khashiin, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi diminta untuk bersabar, berlatih sabar agar bisa menghilangkan kemarahan yang tidak ada manfaatnya tersebut. Ya, jangan salahkan suami dan anak, tapi kita yang memperbaiki keadaan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pada ibu untuk menghilangkan marah dan mampu mengendalikan kemarahan sesuai dengan ketentuan yang terbaik. Wallahu a'lam bishawab. Taib, Ustaz, barakallahu fikum. Jazakallahu khairan atas jawaban-jawabannya. Semoga menjadi kebermanfaatan, wasilah buat kita untuk memperbaiki diri dan mengatasi segala problematika yang hadir dalam rumah tangga kita. Sebelum kami akhiri, mohon Ustadz memberikan ihtitam. Fadhal ya Ustadz. Alhamdulillah, sebagai penutup saya ingin kaum muslimin semuanya, pemerhati Roja, sahabat-sahabat Radio Roja, TV Roja, dan yang lainnya, untuk kembali lihat ya, apa yang menimpa saudara kita di Sumatera, ya, Sumatera Barat, Utara, dan juga Aceh, untuk memperbaiki kondisi kita. Ingatlah, itu semua adalah bagian daripada takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebuah ayat kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang Allah tunjukkan kita semuanya agar kita takut Allah Subhanahu wa taala. Agar kita merasa tertegur, ya, untuk memperbaiki keadaan kita. Ya. Bahwa kita butuh Allah. Ya. Bukan sekedar karena hutan gundul, tapi Allah kehendaki, ya, dengan hujan berlebih tersebut untuk memahamkan manusia bahwa itu bukan hanya sekedar bencana alam, tapi itulah tanda-tanda Allah untuk mengingatkan kita akan kekuasaannya, akan kemahasempurnaannya. Maka Allah hal tersebut menimpa kepada saudara tersebut yang sabar mendapat pahala yang besar, yang tidak sabar sia-sia tidak dapatkan apa-apa kecuali kerugian dunia ini, yang tidak terkena musibah bencana dibukakan pintu amal soleh yang luar biasa besarnya, yaitu membantu mereka. Nabi mengatakan, man farraja musliman kurbatan min kurabid dunia, siapa yang menolong seorang muslim dalam sebuah bencana, dalam bencana dunia ini, farrajallahu, ya, kurban min kurabil akhirah, maka balasannya adalah Allah selamatkan dia dari bencana akhiratnya. Maka marilah pada kaum muslimin semuanya berdiri untuk mereka, bantu mereka dengan apa yang kita miliki. Semoga nanti bisa membantu mereka menghilangkan masa-masa sulit mereka ini dan membuat mereka tegar, bersabar atas takdir Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita pun meraih pahala besar dengan membantu mereka ini. Silahkan, ya, donasikan dana Anda untuk mereka di lembaga-lembaga yang memang amanah dalam memberikan dan menyalurkan donasi yang ada. Semoga Allah senantiasa menyelamatkan kita dari hal-hal yang tidak baik, dari hal-hal yang tidak kita inginkan,
baik itu sakit, bencana atau yang lainnya. Dan Allah Subhanahu wa taala diberikan kesabaran para penyintas bencana yang ada, dan semoga Allah Subhanahu wa taala untuk mengerti bahwa ia adalah hamba Allah yang wajib beribadah kepada Sang Maha Kuasa. Demikian, syukran, terima kasih kepada teman-teman semuanya. Semoga kita bisa berjumpa kembali pada waktu yang lainnya. Wabillahi taufik. Salam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum kepada Ustadz Khalid Samudi Alsi hafidhallahu ta'ala, yang pada kesempatan pagi hari ini telah rela meluangkan waktunya di tengah-tengah kesibukan beliau di dalam mengajar juga berdakwah kepada kaum muslimin dan muslimat, sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu di perjumpaan Fikul Usrah. Semoga Allah senantiasa melimpahkan taufik, rahmat, hidayah dan keberkahan untuk kita semuanya. Selanjutnya kami yang bertugas mohon pamit undur diri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.